ketika bernadar tentang kebaikan, laksanakanlah. Man nazaro ayyuti allaha falyutihu wa man nazaro ayyusiyahullahu ta'ala falayasihi. Barang siapa yang telah bernadar untuk melaksanakan satu ibadah, maka laksanakanlah. Dan barang siapa yang telah bernadar, berjanji kepada Allah untuk melaksanakan suatu keburukan, maka keburukan tersebut walaupun sudah dinadarkan, tidak boleh dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam wa azzana bil iman wa an'ama alaina binabihil mustafa sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mani takafa, barang siapa yang beritikaf ala qadri pawakin nakoh, seukuran memeras susu unta, pakaan nama a'tako nismatan, maka pahalanya seakan-akan membebaskan seorang budak. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan kita kali ini yaitu tentang cabang iman nomor ke-24, yaitu beriktikaf di masjid. Iktikaf menurut bahasa adalah al-lubsu, yaitu diam. Ada lagi iktikaf menurut istilah al-lubsu fil masjid, yaitu diamnya seseorang di masjid min syahsin mahsusin, bagi seseorang yang telah ditentukan, ma'a niatin, disertai dengan niat. Jadi iktikaf menurut istilah adalah diamnya seseorang di masjid dengan memakai niat. Hukum daripada asal usul atau dasar pengambilan iktikaf di masjid ini, ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini adalah larangan bagi seorang suami untuk tidak bersetubuh walaupun dengan istrinya dalam keadaan beriktikaf di masjid. Maka di sana ada wa antum aakifuna fil masajid. Juga dasar daripada pengambilan sunatnya beriktikaf di masjid, ada salah satu khobar, wa fil khobari annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil asril awsati min Ramadan wa fil asril awakhiri min Ramadan. Sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid pertengahan bulan Ramadan dan 10 akhir bulan Ramadan. Karena baginda Rasul melaksanakan iktikaf tersebut, maka diam di masjid atau beriktikaf adalah merupakan salah satu pekerjaan yang sunnah. Wal iktikafu sunnatun mustahabah. Beriktikaf diam di masjid adalah perbuatan yang sunnah dan dicintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iktikaf di masjid, sunat ataupun wajib, harus memakai niat. Maka di sini akan dijelaskan pula aturan-aturan yang harus dipenuhi ketika orang beriktikaf. Yang pertama yaitu niat. Kalau iktikafnya bukan nazar, nawaitu an a'takifa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Saya beriktikaf di masjid lillahi ta'ala. Lain halnya ketika kita beriktikaf itu sudah dinazarkan. Kalau sudah dijanjikan, seperti kita pernah berbicara berjanji kepada Allah, apabila sakit saya sembuh, maka saya bernazar iktikaf di masjid.
Karena sudah dinazarkan dan sakitnya sudah sembuh, maka wajib nazar tersebut untuk dilaksanakan. Wal yufu nuzurahum. Ketika bernazar tentang kebaikan, laksanakanlah. Man nazaro ayyuti allaha falyutihu wa man nazaro ayyusiyahullahu ta'ala falayasihi. Barang siapa yang telah bernadar untuk melaksanakan satu ibadah, maka laksanakanlah. Dan barang siapa yang telah bernadar, berjanji kepada Allah untuk melaksanakan suatu keburukan, maka keburukan tersebut walaupun sudah dinadarkan tidak boleh dilaksanakan. Jadi yang pertama, niat. Bagaimana niat i'tikaf wajib? Nawaitu an atakifa fi hadal masjid fardholillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf atau diam diri di masjid ini fardholillahi ta'ala. Kalau memang sudah dijanjikan. Watajibu niatul fardiyah awin nadri fil i'tikafil mandur. Wajib seperti yang saya telah terangkan tadi dalam i'tikaf nazar disebutkan fardholillahi ta'ala. Juga niat i'tikaf itu tidak cukup ketika masuk ke masjid. Bagaimana seseorang i'tikaf di masjid itu ketika mereka sudah duduk di masjid? Ketika duduk di masjid langsung niat i'tikaf. Saya niat i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Juga ada orang-orang tertentu yang mau beriktikaf di masjid harus ada izin dari orang-orang yang tertentu. Yang pertama, seorang budak, seorang amat mau beriktikaf di masjid harus ada izin dari sayyidnya atau bosnya. Walaupun sekarang alhamdulillah perbudakan tidak ada. Begitupun seorang perempuan, seorang istri yang punya suami dilarang beriktikaf di masjid ketika tidak ada izin dari suaminya. Itu hukumnya haram. Walaupun itu ibadah, karena iktikaf adalah sunat. Harus ada izin daripada suaminya. Apabila suaminya tidak mengizinkan si istri untuk beriktikaf di masjid, lebih baik diurungkan si perempuan tersebut tidak boleh berangkat ke masjid. Selanjutnya, rukun-rukun daripada i'tikaf tersebut adalah masjid kholisun, yaitu diamnya di masjid, masjid yang murni. Bagaimana masjid yang murni? Ketika ada seseorang mewakafkan tanah untuk masjid, berarti itu sudah menjadi masjid. Ketika ada seseorang yang sudah mewakafkan tanah untuk masjid, maka kita boleh i'tikaf di sana, walaupun bangunan masjidnya tidak ada. Cuma ketika tanah tersebut sudah diwakafkan untuk masjid, kita tidak boleh, tidak sah untuk sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid harus sudah ada masjidnya. Tapi ketika kita i'tikaf di masjid, walaupun masjidnya belum ada, tapi tanahnya baru diwakafkan, itu diperbolehkan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu diamnya di masjid itu kira-kira seukuran membaca lafaz subhanallah ataupun lebih. Kita sudah bernazar saya mau beriktikaf di masjid, apakah 1 jam atau 2 jam atau sehari semalam? Menurut ulama, yang penting tidak ada ketentuan waktu. Beda lagi kalau nazar, saya kalau terbayar hutang saya mau iktikaf di masjid 2 jam, harus 2 jam. Ketika tidak ada perkataan, tidak ada ketentuan lamanya i'tikaf, maka diperbolehkan 5 menit atau 10 menit. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan bab i'tikaf ini besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.